Kita nyembah Tuhan lagi ya Bapak Ibu. Haleluya. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Apapun situasinya, biarkan nyatakan kehausan bahwa kita datang ke tempat ini untuk ketemu Tuhan. Jadi sia-sia kalau kita ibadah tapi kita nggak ketemu Tuhan. Sia-sia kita ibadah tapi kita nggak ngalami sebuah perubahan dan sesuatu dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, katakan terima kasih, katakan syukur, katakan haleluya, katakan apa saja yang ada di hatimu untuk disampaikan kepada Tuhan. Ingat berkat Tuhan sepanjang minggu ini, coba semuanya kita arahkan hati kita. Ketika kita belum satu frekuensi dengan sorga, maka aliran-aliran itu gak mungkin menyentuh dan menjamah kita. Kita harus satu frekuensi yang sama. Tuhan, kami minta satu aliran yang sama. Kami minta satu frekuensi yang sama. Kami minta biarkan sinyal itu boleh menjangkau setiap kami. Sinyal dari sorga itu boleh menjangkau setiap kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarkan sinar kemuliaan-Mu itu ada di tempat ini. Biarkan kekuatan Tuhan itu menjamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Sinyal Tuhan selalu tersedia. Sinyal Tuhan tidak pernah terganggu dalam hidup kami. Sinyal Tuhan itu selalu kuat dan selalu ada. Tuhan jamah. Tuhan, ini kami. Ini gereja-Mu Tuhan. Ini umat-umat-Mu Tuhan. Ini mempelai-Mu Tuhan. Ini pasukan-Mu Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu. Ini kami yang rindu. Ini kami yang haus. Ini kami yang lapar. Ini kami yang rindu mengalami kehadiran Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kata online itu artinya sebenarnya secara harafiah pada garis. Online, line itu garis. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya pengertiannya walaupun kita ibadah pertemuan seperti ini, tapi harusnya kita online sama Tuhan. Jadi ibadah online itu bukan ibadah yang di rumah. Kalau dari kata harafiahnya, online itu artinya ada pada garis. Nah, coba sebelum kita dengar firman Tuhan, kita periksa apakah kira-kira kita ini masih ada di garisnya Tuhan apa enggak? Kita ini masih ada dalam frekuensinya Tuhan atau enggak? Jangan-jangan yang membuat kita loyo, yang membuat kita lemah, yang membuat kita ngedrop karena kita tuh enggak ada di garis. Kita sudah keluar dari jalur. Kita sudah miring dari arahnya Tuhan. Karena itu mari kita minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, biarkan pagi hari ini aku online dengan Engkau. Yuk katakan sama-sama dengan bahasa yang sama. Setiap kita minta online. Setiap kita minta dipenuhi. Setiap kita minta dijamah dan kita kembali kepada standarnya Tuhan.
Haleluya Tuhan, karena kami adalah mempelai-Mu, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami minta supaya pagi hari ini kami online dengan Tuhan. Bapa, kembalikan kami di jalur-Mu, kembalikan kami pada standar-Mu, kembalikan kami kepada kehendak-Mu yang sempurna, kehendak rencana-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, biarkan sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu, PowerPoint-nya disiapkan ya. Dan nanti disiapkan Matius pasal 3, Bapak Ibu saya nggak cantumkan di PowerPoint. Jadi kalau Alkitab elektronik bisa bantu lebih bagus. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 12. Oke, sekarang kita mau lihat firman Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tema ini ya, ditampi namun tidak gugur. Itu 2 minggu yang lalu. Yang berikutnya coba saya operasikan dari sini, bisa enggak? Nah, kita sudah belajar bahwa Yesus dia memperingatkan Simon Petrus akan tuntutan iblis menampi dia. Dan tetapi Yesus membackup, Yesus menjaga Simon Petrus dengan doa syafaat supaya imannya tidak gugur. Dan kita sudah melihat bersama-sama bahwa bahwa Simon dia begitu sesumbar karena dia merasa tidak ada masalah, tetapi Yesus berkata bahwa hari itu juga dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan yang terjadi adalah Simon jatuh dalam dosa penyangkalan terhadap gurunya sendiri, terhadap Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu betul-betul dialami oleh Simon. Simon mengalami penampian. Dan dia jatuh walaupun tidak gugur, karena kemudian terjadi pemulihan, dia bangkit. Nah, ini penampian setan, ini penampian iblis. Nah, sekarang saya akan lanjutkan next yang berikut. Ada penampian tetapi hasilnya tidak dibakar. Jadi kalau tadi ditampi namun tak gugur, tema yang pagi hari ini adalah ditampi namun tak dibakar. Yuk katakan sama-sama, ditampi namun tak dibakar. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat Matius pasal yang ketiga. Lihat dulu, tampilkan Alkitab elektroniknya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Haleluya. Haleluya. Oke. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan kata buah yang baik. Jadi Tuhan cari buah yang baik. Yang gak menghasilkan buah yang baik ditebang. 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
alat penampi sudah di tangannya. Sekarang yang nampi Tuhan, bukan iblis. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Kembali ke PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyoroti khusus Lukas 3 ayat 17. Next. Dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Nya pakai huruf besar. Berarti sekarang ini yang nampi Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan menampi, iblis menampi. 1, 2, 3. Haleluya. Nah, kita akan lihat bedanya. Apa efek dari tampian iblis, apa efek dari tampian Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya. Jadi ini adalah bagian dari khotbah Yohanes Pembaptis yang keras tentang pertobatan. Karena Yesus mau datang, Yohanes adalah pembuka jalan untuk Yesus, begitu? Sehingga Yohanes dipakai Tuhan menyiapkan umat yang layak. Katakan sama-sama, umat yang layak. Dan menjelang Yesus datang yang kedua kali, juga firman Tuhan harus datang dengan keras supaya ada umat yang layak untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu, Yohanes berkata, kamu keturunan ular beludak. Kemudian bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan kira kamu bisa lari dari penghukuman. Karena orang Yahudi berkata, kami nggak mungkin dihukum. Yang dihukum itu bangsa lain. Yang dihukum itu bangsa bukan Yahudi, tapi kami ini keturunan Abraham. Abraham itu sahabatnya Tuhan, sahabat dari Allah. Jadi kami keturunan Abraham, gak mungkin kami dihukum. Itu ayat yang ke-9. Abraham bapak kami. Yohanes berkata, gak peduli kalian keturunan Abraham. Karena kalau Tuhan mau, Tuhan bisa jadikan batu-batu ini jadi anak-anak Abraham. Karena mereka keras hati, begitu ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Dan kemudian sampailah kepada ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Nah, sekarang kita mau bedakan next yang berikut. Bahwa apa bedanya penampian iblis dan penampian Tuhan? Kita sudah lihat 2 minggu yang lalu bahwa ketika iblis menampi itu dilakukan kepada semua murid. Karena ketika Tuhan berkata, Simon, memang dia ngomongnya sama Simon. Lihat iblis sudah menuntut kamu, kata kamu itu jamak. Jadi Tuhan ngomong kepada Simon tapi diarahkan untuk semua rasul, semua muridnya. Iblis menuntut untuk menampi kalian semua. Tujuannya supaya imanmu gugur. Tapi aku sudah berdoa supaya itu tidak terjadi. Jadi Simon, kalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jadi penampian iblis dilakukan kepada semua murid. Tujuannya adalah supaya iman gugur. Nah, sekarang kita akan belajar penampian Tuhan itu dilakukan kepada semua orang. Tujuannya supaya ada pemisahan, supaya ada seleksi. Next yang berikut. Lihat jelas sekali apa yang saya tulis dengan warna merah. Alat penampi sudah di tangannya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tujuannya Tuhan gak mau bakar, tapi pembakaran sisa dari tampian itu adalah efek yang terjadi ketika gandum sudah disingkirkan. Ketika gandum sudah terpilih, gandum sudah terseleksi,
maka efek yang terjadi adalah jerami, debu, atau kita sebut sekam itu dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi sekarang kita lihat bedanya penampian iblis dan penampian Tuhan. Kalau penampian iblis, iblis gak mau tahu, pokoknya semua harus gugur. Iblis dia berusaha menjatuhkan. Iblis dia berusaha supaya iman semuanya gugur. Gak ada yang diselamatkan. Tapi ketika Tuhan menampi, sebenarnya tujuannya adalah menyelamatkan. Katakan sama-sama, tujuan Tuhan menampi itu menyelamatkan. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan ya. Menyelamatkan, dia mau pilih gandum. Dia mau ambil yang berharga. Itu bedanya penampian Tuhan sama setan. Lanjut yang berikutnya. Nah, kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu, maka Alkitab kita menceritakan beberapa hal tentang penyeleksian, atau tentang pemilihan, atau tentang pemisahan. Ada perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dikatakan bahwa tuan, ada seorang tuan, dia menebarkan benih yang baik, dan itu benih gandum. Tapi ketika benih itu tumbuh, ada musuh yang menebarkan benih yang tidak baik, yaitu lalang. Dan akhirnya mereka bertumbuh mirip. Dan kemudian orang berkata, cabut aja lalang. Tuannya berkata, jangan sekarang, nanti akan dicabut. Karena mereka mirip, nanti kalau cabut lalang, gandumnya ikut kecabut. Nah, jadi nanti waktu panen saja kita lihat. Nanti gandum dipilih, masuk lumbung, dan lalang akan dibakar. Kemudian ada perumpamaan tentang, ada cerita perumpamaan tentang bagaimana Tuhan memisahkan antara kambing dan domba. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Haleluya ya. Dipisahkan. Kemudian ada perumpamaan tentang pasu. Ada ikan-ikan yang masuk kepada masuk di jaring, dan kemudian dipilih ikan yang baik dikumpulkan, ikan yang tidak baik dibuang. Bukan dilepaskan lagi, dilepaskan tetap hidup, tapi Alkitab berkata ikan itu dibuang. Karena kesimpulan dari perumpamaan itu, akan ada yang tidak baik itu akan ada di tempat yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Nah, kita tahu itu tempat apa? Pasti ngomong tentang neraka. Kemudian 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Bilang sama sebelahmu, waspada, akan ada seleksi. 1, 2, 3, haleluya. Oke. Akan ada pemilihan, akan ada penampian. Lanjut yang berikut. Jadi ini yang saya sudah sampaikan tadi. Perbedaan antara penampian iblis dan penampian Tuhan. Iblis hanya mau supaya semua yang beriman jatuh, semua yang beriman gugur. Tetapi Tuhan ketika menampi, dia sedang mengamankan miliknya. Dia sedang mengamankan gandum. Dia sedang ambil kita yang berharga. Katakan sama-sama, aku mau jadi gandum. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan ya. Ini tujuan Tuhan menampi. Lanjut. Apa yang dicari Tuhan? Yang dicari Tuhan adalah buah yang baik. Tadi dalam khotbah Yohanes, tadi kita sudah baca. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang. Dan ketika kita membandingkan antara gandum dan sekam, pasti beda bobotnya, pasti beda kualitasnya. Tuhan cari buah yang baik, Tuhan cari orang-orang yang memenuhi kriteria bobot, dan kemudian Tuhan cari kualitas yang baik. Yang setuju katakan amin, haleluya. Mari kita belajar untuk kita jadi buah yang baik. Mari kita belajar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbobot, memiliki bobot firman, memiliki kapasitas iman yang maksimal, sehingga
kita lolos dari penampian. Haleluya. Petrus itu kurang apa Bapak Ibu? Ya, Petrus itu kan dia bisa pegang Yesus, lihat Yesus, ngobrol sama Yesus, deket sama Yesus. Apakah Petrus diurapi? Diurapi. Dia melakukan mujizat, toh dia jatuh. Nah Bapak Ibu, tapi Yesus berdoa, dan mari kita periksa apakah kita adalah orang-orang yang baik, punya menjadi buah yang baik, berbobot dan berkualitas. Next yang berikutnya, saya akan sampaikan, perlihatkan bahwa penampian itu terjadi kepada semua orang. Bahkan Raja Belsasar itu pun ditimbang. Ini raja yang semau gue, raja yang memakai perlengkapan bait Allah untuk pesta-pesta, raja yang menajiskan alat-alat suci di zaman perjanjian lama. Dan Tuhan tegur dia dengan mengirim satu jari, menuliskan mene mene tekel ufarsin. Daniel 5:26, dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Pertanyaannya, apakah ini bicara fisik saudaraku? Karena malam itu Belsasar mati. Jadi rupanya semua orang akan ditimbang, semua orang itu akan ditakar, semua orang itu akan diukur, semua orang akan dinilai. Bahkan ini raja kafir, Bapak Ibu, terlalu ringan. Dengan ini saya berani berkata bahwa semua pejabat negara, oke, ketika dilantik dia berjanji setia kepada NKRI, tetapi ujung dari semuanya itu mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menilai tanggung jawab, Tuhan yang akan menilai kinerja, Tuhan yang akan menilai bagaimana mereka mempergunakan kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk mengurus negara dan rakyat Indonesia. Dan jangan sampai kita didapati terlalu ringan. Katakan sama-sama, bobot rohani jangan langsing. Katakan begitu. Haleluya. Katakan haleluya. Sekarang ngomong sama sebelah, bobot rohani jangan pernah langsing. Bilang begitu saudaraku. Bilang ya. Ngomong lagi sama sebelah, ya balik sebelah, katakan seperti bodiku. Katakan begitu saudara. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bilang, kalau kurus jangan ngomong. Haleluya. Bobot rohani jangan pernah langsing. Karena langsing boleh lah, kalau tubuh langsing boleh saudaraku ya. Tapi kalau bobot rohani, Alkitab tidak pernah supaya itu berkurang. Alkitab mau supaya kita penuh, dan penuhnya setiap kita itu pasti ada ukuran dan takaran masing-masing. Tapi pasti Tuhan menilai setiap kita bukan membandingkan satu dengan yang lain, tapi kemaksimalan setiap kita. Karena itu katakan, aku harus jadi maksimal. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, haleluya. Oke, aku harus jadi maksimal. Saya percaya takaran tiap-tiap orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa aku nggak bisa seperti Pak Denny, aku nggak bisa seperti Bu Febe. Jangan pernah engkau mengukur dirimu dengan orang lain. Aku nggak seperti dia, aku nggak seperti itu. Salah sendiri engkau tidak melakukan firman ketika engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sampai kepada titik takaranmu. Karena Tuhan yang nimbang setiap kita. Haleluya. Kalau Tuhan mau nimbang dengan cara yang sama, harusnya setiap kita wajahnya sama, dibuat nggak beda. Kenapa Tuhan bikin beda-beda? Karena kapasitasnya pun beda-beda, saudaraku ya. Oke, ada penimbangan. Dan Belsasar dijumpai terlalu ringan. Dan hari itu dia mati. Next yang berikutnya, lihat, ada penyaringan. Hakim-Hakim 7 ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air.
maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Akhirnya didapatilah hanya 300. Dari sekian ribu disaring ketemu 300. Sama-sama tentara, sama-sama pasukan. Jadi kalau sama-sama jemaat karisma, pasti ada penyaringan. Yang bertahan di tengah pandemi, yang terus bersemangat melayani, pasti beda sama yang naik turun. Sama-sama pelayan, ini sama-sama tentara loh, semuanya tentara. Oke, aku siap maju berperang. Tapi ternyata Tuhan punya takaran, Tuhan punya alat penampi, Tuhan punya alat saring sehingga cuma 300 yang lolos. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dari ke-300 orang ini. Haleluya. Saya percaya yang tersaring, yang terpilih itu mereka yang akan terus mengalami kemuliaan Tuhan dan semakin besar lagi. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut yang berikutnya. Mari baca sama-sama Daniel 11 ayat 35. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ini tentang munculnya antikris. Nah, memang antikris itu muncul di akhir zaman, tapi di situ ada kata akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Artinya begini, ketika antikris muncul, itu masih ada rangkaian-rangkaian peristiwa akhir zaman sampai endingnya. Nah, itu belum sampai kepada endingnya. Ya. Nah, dikatakan sebagian dari orang-orang bijaksana jatuh. Orang-orang yang berhikmat jatuh. Petrus kurang apa? Murid-murid kurang apa? Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Jadi akan ada penyaringan, akan ada penampian, akan ada ujian. Next yang berikut. Dalam perumpamaan lalang dan gandum, gandum itu adalah orang-orang percaya. Itu artinya dijelaskan di situ. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Nah, benih yang baik itu gandum. Mari kita jadi anak-anak kerajaan. Karena Tuhan cari gandum. Tuhan gak cari lalang. Next. Nah, ini fakta penampian. Sadarkah kita bahwa gandum dan sekam sama-sama ditampi? Jadi bukan cuma sekam yang ditampi, dan Bapak Ibu tahu ditampi, dilemparkan. Enak dilemparkan, gak enak. Orang itu suka tenang, aman, nyaman, gak ada goncangan. Aku senang kalau situasinya terkendali. Aku senang kalau situasinya itu gak ada goncangan. Aku kalau ada tekanan, wah janganlah, jangan. Tuhan jauhkan pencobaan, jauhkan persoalan, jauhkan tantangan itu. Tapi gandum dan sekam sama-sama dilemparkan. Tiung, enak? Gak enak. Tadinya nyaman, diem, tenang. Dilemparkan, syung, dan kemudian dijatuhkan dengan keras. Brak! Gandum dan sekam semuanya ngalami. Jatuh, brak! Dan kemudian digoyang, diputer. Aduh pusing saya Pak, masalahnya gak selesai-selesai. Aduh puyeng saya Pak, pergumulannya datang terus. Digoyang. Dan ketika digoyang, diputer, dijilat, dicelupin. Oh enggak, itu Oreo saudaraku ya, enggak ya. Ketika digoyang, diputer, dilemparkan, dijatuhkan, masing-masing saling berbenturan. Enak berbenturan? Gak enak. Enak gesekan satu dengan yang lain? Gak enak. Makanya dalam pelayanan benturan, gesekan itu biasa. Haleluya.
Katakan sama-sama, benturan gesekan itu biasa, katakan. Ya. Yang bertahan, yang kuat, yang tangguh, itu yang terpilih. Ingat, pandemi ini efeknya bukan cuma sama orang yang tidak beriman. Orang yang beriman juga kena efeknya. Kita juga ngalami pusing yang sama. Kita juga ngalami hal yang tidak enak sama-sama. Semua lagi ditampi. Dilemparkan, dijatuhkan, lemparkan lagi, jatuhkan lagi, digoyang, kemudian berbenturan satu dengan yang lain. Haleluya. Bilang sama sebelah, Tuhan menjaga supaya enggak benjut. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan ya. Dan kalau hari ini ada hati yang benjut karena benturan satu dengan yang lain, karena gesekan satu dengan yang lain, dan biarkan engkau disembuhkan hari ini, haleluya. Karena rencana Tuhan, Tuhan mau bawa kita ke lumbungnya. Tuhan mau bawa kita ke gudangnya. Kita mau dibawa kepada tempat di mana kita disimpan di sana selamanya. Di sana baru tenang. Ketika gandum itu dia dimasukkan ke dalam lumbung, di sanalah baru tenang, nyaman, anget. Suhunya terpelihara. Masing-masing jejer, dekat-dekatan, gak ada goyangan lagi. Haleluya. Katakan sebelahmu, di lumbung baru kita anget, bilang begitu saudaraku ya. Haleluya ya. Gak ada gesekan lagi. Diam dengan tenang, dijaga oleh Sang Tuhan. Ada tikus, diusir tikusnya, saudaraku. Pasti lumbung itu didesain untuk aman, karena lumbung itu persediaan makanan. Ini gambaran saja, saudaraku ya. Ya tapi kan setelah di lumbung nanti dimasak. Ceritanya berhenti sampai di lumbung, saudaraku. Haleluya. Ceritanya nggak ada masak-masakan lagi, haleluya. Di surga udah kita nggak akan dimasak lagi di surga, haleluya ya. Kalau sudah di lumbung, ceritanya berhenti sampai di situ. Pak nanti dimasak lagi, dipususi lagi, dan kemudian diremes-remes lagi, kemudian dikaron lagi. Nggak ada cerita mususi beras, saudaraku, mususi gandum nggak ada. Nggak ada cerita ngedang gandum, nggak ada. Ceritanya berhenti sampai di situ. Jangan nambah-nambah cerita, saudaraku ya. Sudah susah tambah susah lagi, saudaraku. Udah berhenti di gandum, berhenti di lumbung, diem, tenang, aman, terkendali. Lanjut. Jadi proses penampian ini nggak pandang bulu. Mau gandum mau sekam, semuanya ngalami goncangan. Mau gandum mau sekam, semuanya ngalami persoalan. Tapi next, kualitas menentukan hasil akhir. Yuk katakan sama-sama, kualitas menentukan hasil akhir. 1, 2, 3. Gandumnya di mana berakhirnya? Di lumbung. Di beberapa daerah, lumbung itu dibuat tempat yang tinggi dari tanah. Tempat penyimpanan beras, tempat penyimpanan bahan makanan di beberapa daerah itu di atas. Jadi si gandum itu yang tadinya di tanah, gandum itu yang tadinya di bawah, diangkat oleh Sang Tuhan, dinaikkan ke atas. Sekam yang tadinya di bawah, tetap di bawah dan hancur dimakan api. Nah ini masa-masa seperti ini, ayo tetap cari Tuhan, ayo tetap bertumbuh. Yang setia dengar OBS katakan amin. Iya, Bapak Ibu, menu tersedia setiap waktu. Biarkan itu menambah bobot iman kita, menambah bobot pengetahuan kita, menambah bobot ketaatan kita, menambah kualitas kecintaan kita kepada Tuhan. Dan biarkan kita lolos seleksi, kita lolos penampian, dan biarkan kita sama-sama diangkat ke atas ke dalam lumbungnya Tuhan. Amin firman Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk perjamuan kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, Engkau Allahku. Sebab pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Dia berpihak kepada kita. Dia berpihak kepada kita. Dia melakukannya sampai selesai di kayu salib. Walaupun hidupnya juga penuh persoalan. Hidup Yesus penuh dengan tantangan, pengujian dan pencobaan. Dia dicobai sama seperti kita. Dia dilemparkan, dia dijatuhkan, dia digoyang. Dan dia dibenturkan dengan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi dia menang karena dia berpihak kepada kita. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama, ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, lemparkan kami Tuhan. Tetapi ketika Engkau melemparkan, Engkau menampung kami kembali. Ketika Engkau melemparkan kami, Engkau menjaga kami. Ketika Engkau menjatuhkan kami, Engkau jaga kami. Engkau lindungi kami, matamu tertuju kepada kami. Ketika Engkau menggoyangkan kami, Engkau memilih kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengumpulkan kami. Tuhan, berikan kekuatan. Karena ada goncangan yang berasal dari setan, tapi ada goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada goncangan dari setan, ada goncangan dari Tuhan. Tetapi setan hanya bermaksud menggugurkan iman kami, tetapi Engkau menggoncangkan untuk membuat kami kuat dan perkasa, membuat kami semakin naik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Syata karala raba syete kirala rama takaya rala 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 rama. Syata karala raba raba rala rama syakara. Kuatkan kami, kuatkan gerejamu, kuatkan anak-anakmu, kuatkan mempelaimu, kuatkan pasukanmu, kuatkan gerejamu, kuatkan hamba-hambamu Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari akan darah Yesus, cawan anggur. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. biarkan Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Sampai kapanpun Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri Bukan berdiri di tengah badai. dengan kekuatan yang Kau berikan. Tuhan, biarkan kami tidak tergoyahkan karena bobot firman-Mu, bobot iman ada dalam hidup kami. Karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan. Tuhan, 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 yang Kau berikan Yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Sanggup pulihkan Biarkan Tuhan memulihkan keadaanmu dalam tangan-Mu. dalam tangan-Mu suruh Amin. Yes, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Tak akan goyah tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Dan sekarang terimalah perlindungan yang ajaib, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang dahsyat dan ajaib. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menyebut gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati semuanya.